Kita akan melanjutkan eksposisi hari ini dari Kejadian 41. Nah, tema kita hari ini adalah From Zero to Hero. Saudara, kalau kita melihat ya di dalam toko-toko buku misalnya Gramedia dan sekitarnya gitu ya, ada bagian-bagian yang bertemakan self help atau motivasi. Dan saudara akan banyak menemui buku-buku motivasi tersebut ya, atau biografi dari orang-orang sukses tersebut. Mereka mempunyai satu tema, yaitu mereka dulunya adalah zero, dari orang keluarga miskin, tidak punya fasilitas apa-apa, tetapi sekarang menjadi CEO, sekarang menjadi orang-orang terkenal, artis dan yang lain. Atau dulunya keluarga yang cukup kaya tetapi kemudian bangkrut menjadi zero, tapi mereka berusaha keras dengan usaha lalu mereka menjadi maju kembali, mereka menjadi sukses. Dan salah satu pesan yang biasanya disampaikan dari buku-buku ini adalah kalau kami bisa seperti begini maka kamu juga bisa. So if we can do this, so can you. Nah, ini kita lihat kan ya, di dalam tema 41 ini, pasal 41 ini, yang namanya Yusuf dari seorang yang tidak ada apa-apa dari penjara, dan kemudian dalam satu hari bisa menjadi perdana menteri di negara kekaisaran Mesir yang paling besar gitu. From zero to hero. Apakah perikop 41 Kejadian ini adalah juga bertemakan tentang hal yang sama? Mari kita sama-sama menyelami narasi dari Kejadian 41 dan kita melihat who is the real hero di sini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, minggu demi minggu kami boleh disuguhkan satu narasi yang sekali lagi membuat kami berkaca ya Tuhan. Kami bukan hanya ingin dapat pesan-pesan emosional, kami bukan hanya ingin dapat pesan-pesan moral, tapi kami ingin melihat cara Tuhan bekerja dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini melalui kisah-Mu ya Tuhan, bahwa sejarah ini adalah your story. Dan kami juga menjadi bagian di dalamnya, dan bagaimana kami boleh melihat kami diikut sertakan, dilibatkan sebagaimana Engkau melibatkan Yusuf dan keluarganya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita sudah membahas ya perikop dari narasi Yusuf. Narasi Yusuf itu dimulai dari pasal 37 ketika dia mendapatkan dua mimpi, lalu dijual oleh kakaknya. Lalu pasal 38 itu tentang Yehuda dan Tamar. Lalu pasal 39 dan 40, dua bagian yang kita sudah bahas juga, yaitu tentang bagaimana dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Lalu karena digoda oleh istri Potifar, difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Lalu di pasal 40 kita mendapati dia menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Dan dia berharap untuk dilepaskan, tapi ternyata dia dilupakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasal 41 ini. Yang bermimpi bukan lagi juru minum dan juru roti, tetapi Firaun yang bermimpi dua kali. Dan kita melihat di dalam kisah hidupnya Yusuf itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kisah tentang dia dan keluarganya. Yaitu di pasal 37 ya, bagaimana dia itu mengalami konflik dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya lebih tepatnya, dan sampai dijual. Dan sekarang di pasal 38, 39 dan 40 dia juga mengalami konflik dengan kerajaan Mesir, Egyptian Empire gitu. The Empire aja kita bilang ya. Dia berhadapan dengan empire. Di sini kita melihat dia ditindas berkali-kali ya. Dia ditindas oleh istri Potifar, diperlakukan tidak adil, dan ketika dia sudah berbuat baik kepada juru minum dan juru roti, pejabat paling penting di dalam kerajaan, sekali lagi juga perbuatan baiknya itu tidak dibalas dengan diingat, tetapi dia dilupakan. Dan pembaca awal dari kitab ini ya, saudara, orang-orang Israel juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami penindasan, mereka juga mengalami perbudakan dari the Egyptian Empire selama 400 tahun. Mereka mencicipi secara langsung. Dan jadi kita bisa lihat ya, dua bagian besar tentang keluarga dan tentang kerajaan, dua-duanya Yusuf mengalami konflik. Tetapi di pasal ini kita melihat bagaimana konflik Yusuf terhadap empire itu nanti diselesaikan, dan nanti konflik dia dengan keluarganya akan diselesaikan di pasal-pasal selanjutnya. Nah, di pasal
41 ini saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ke 8 dulu saudara. Ini salah satu pasal yang cukup panjang, maka kita nggak baca keseluruhannya, akan sangat panjang. Tapi kita akan baca perbagian-perbagian. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ke 8. Di mana di sini the empire digambarkan powerless, tidak berdaya, Mesir tidak berdaya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya memakan ke-7 ekor lembu yang indah, lalu terjagalah Firaun. Sesudah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, galau. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Dan kita melihat di sini ya saudara, pasal 40 ditutup dengan Yusuf dilupakan di penjara. Wah, itu masalah besar. Dia dilupakan, dia mungkin gak bisa tidur di awal-awal. Dia terus menantikan kapan juru minum dan juru roti datang. Tapi setelah berapa bulan, akhirnya dia mulai menelan pil pahit bahwa memang dia sudah benar-benar dilupakan. Maka kita melihat itu masalah yang dihadapi oleh Yusuf di penjara. Dan orang yang di penjara mungkin berpikir mereka yang di istana tidak ada masalah ya. Pasti yang namanya Firaun itu tidur nyenyak, di ranjangnya yang empuk, dikipas-kipas oleh hamba-hambanya. Sedangkan yang di penjara mungkin tidur dengan seadanya. Tapi saudara, kita melihat di dalam narasi ini, justru Firaun menghadapi masalah yang jauh lebih besar dibanding masalah Yusuf. Mimpi Firaun ini benar-benar buruk, karena kita sudah bahas sekali lagi yang namanya mimpi itu adalah pesan daripada yang ilahi ya. Dan ini adalah mimpi buruk. Firaun, saudara, bayangkan Firaun itu tidak terbiasa mendapatkan kabar buruk. Saudara tahu kan ya, yang namanya orang pimpinan di pucuk kuasa itu biasanya mendapatkan kabar-kabar yang baik-baik, yang lebih enak didengar. Sekalipun dia harus mendapatkan kabar buruk begitu ya. Biasanya sekretaris atau menteri atau bawahan berusaha memfilter sedemikian mungkin sehingga kabar buruk pun ditayangkan dengan terlihat baik gitu, atau dipoles-poles sehingga tidak terlalu buruk. Jadi sudah biasa ya, asal Bapak senang. Yang namanya kabar buruk itu disembunyikan atau sebisa mungkin dikesampingkan, tetapi yang disampaikan adalah kabar-kabar bagus yang membuat dia senang gitu. Tapi mimpi ini ya saudara, mimpi itu menembus semua batasan-batasan tadi ya. Mimpi itu gak pakai jalur formal, gak kenal birokrasi. Mimpi itu datang menyeruak di tengah-tengah malam seperti pencuri. Dan betul, mimpi itu seperti pencuri yang mencuri ketenangan hati Firaun. Dikatakan pagi-pagi waktu Firaun bangun, mungkin dia terengah-engah dan dia hilang kedamaian. Dikatakan dia apa? Dia gelisah hatinya. Kenapa saudara? Karena bukan hanya secara metode itu tiba-tiba begitu ya, tidak lewat jalur formal. Tapi yang lebih mengerikan bukan hanya metode dari pesan tersebut, tapi juga isinya. Apa isinya? Isinya adalah si Firaun mendapati dia tidak punya kuasa, dia tidak berdaya untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh mimpi tersebut gitu. Dikatakan kuasa Mesir itu tidak berdaya mengontrol tentang sungai Nil. Sungai Nil, emang kenapa dengan sungai Nil? Saudara, kalau kita tahu sungai Nil bukan sekedar sungai bagi Mesir. Bagi Mesir yang namanya sungai Nil itu adalah sumber kehidupan. Yang namanya sungai Nil itu adalah sumber kekayaan. Kalau sungai Nil itu bekerja dengan baik, mengalirkan air dengan baik, maka panen akan berlimpah. Tapi kalau dia kekeringan, itu berarti paceklik dan itu berarti kecelakaan, kelaparan bagi seluruh rakyat. Dan seluruh kehidupan saudara kalau lihat ya,
Mesir itu luas banget, tapi dia seluruh kebudayaannya hanya berpusat di sekitar sungai tersebut. Karena sisa-sisanya itu hanya padang gurun yang isinya kematian, yang isinya tidak ada kehidupan. Mau cari kehidupan di mana? Di pinggir sungai Nil. Dan mimpi ini menggambarkan yang tadinya simbol kehidupan justru membawa kematian. Yang simbol kesuburan justru membawa kelaparan. Dan di sini yang namanya Firaun itu harus menyadari bahwa Tuhan punya cara untuk menggoncangkan mereka yang merasa diri secure. Oh, kami di istana ini secure, kami di istana tidak mengalami masalah. Tapi dia harus sadar begitu ya. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan yang mengguncangkan mereka yang merasa diri secure, aman. Dan berikutnya kita juga akan melihat bagaimana Tuhan juga punya cara untuk mengangkat mereka yang lemah, yang tadinya diinjak-injak, yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang bisa diangkat Tuhan ke dalam posisi yang powerful. Saudara, ini kan cukup panjang. Saya membaginya bukan secara kronologis gitu ya, dari ayat 1 sampai 8, lalu kita baca ayat 9 dan seterusnya. Saya mau langsung loncat ke bagian paling belakang dulu, saudara. Yaitu ketika Yusuf sudah jadi Perdana Menteri. Di bagian paling belakang ketika dia sudah menjadi kuasa, baru nanti kita bahas bagian tengahnya itu di akhir khotbah ini. Kalau kita langsung loncat ke bagian pasal belakang di ayat 40 ya. Ini langsung kontras, saudara. Di ayat 1 sampai 8 itu Mesir digambarkan tidak berdaya. Egypt Empire itu powerless. Tapi di ayat 40 sampai 57 di bagian paling akhir ini, Yusuf in power. Egypt powerless, Joseph in power. Mesir tidak berdaya digambarkan dengan Yusuf yang berjaya di sini. Maka kita baca dari ayat yang ke-40, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadanya. Saudara notice ya, nanti di setiap ayat akan muncul satu kata yang berulang-ulang muncul terus-menerus. Ada dua kata sih tepatnya ya. Yang satu kuasa, yang satunya lagi seluruh tanah Mesir. Oke, lanjut ya. Di ayat 40 ya. Engkau akan menjadi kuasa atas istanaku. Kalau bahasa Inggrisnya itu, you shall be over my house. Nah ini menarik saudara, karena Yusuf juga pernah dicatat sebelumnya, he is over a house. Ini rumah ketiga yang dia berkuasa atasnya. Rumah yang pertama adalah rumah Potifar. Dia berkuasa atas rumah Potifar. Rumah yang kedua adalah penjara. Dia berkuasa atas seluruh manajemen penjara. Dan yang ketiga dipercayakan lebih besar lagi, yaitu seluruh Mesir. Seluruh Mesir ya. Dan sebelumnya dia ditaruh di penjara, sekarang ditaruh di atas kuasa Mesir. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di kata yang sama saudara ya, kata yang sama ya, ditaruh ya. Engkau kulantik menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Itu I have set you over all the land of Egypt. Kamu ditaruh di atas menjadi kuasa. Kata ditaruh itu juga muncul, yaitu ketika Yusuf ditaruh di penjara. Saudara, jadi kita bisa melihat ya, tangan Tuhan yang menaruh Yusuf ke atas kuasa, tangan Tuhan juga yang sama yang menaruh Yusuf ke bawah penjara. Dan seringkali kita nggak sadar akan dua hal ini. Kita bisa jatuh ke dalam dua error ya, atau dua kesalahan berpikir. Yaitu adalah kadang-kadang di dalam keterbatasan fisik kita mempertanyakan ketika Tuhan menaruh kita di bagian bawah, lalu kita bertanya, kita protes, mengapa engkau melakukan hal ini Tuhan, di manakah engkau? Nah itu kita seringkali berpikir Tuhan absen, bukan Tuhan yang menaruh kita, Tuhan seakan-akan sedang tidak bekerja. Atau sebaliknya, error satunya lagi adalah ketika Tuhan menaruh kita di tempat-tempat tinggi, kita GR dan merasa itu kerjaannya saya, itu kesuksesannya saya, ini gara-gara saya, usaha saya, kerja keras saya, dan lupa bersyukur bahwa tangan Tuhanlah yang menempatkan kita di atas. Jadi kita bisa melihat di dalam kisah Yusuf ini ya, tangan Tuhan yang menaruh Yusuf di bawah, tangan Tuhan juga yang menaruh Yusuf di atas. Ketika di penjara,
narator ya di ayat 39 ayat 21. Narator tuh seakan-akan ingin menjelaskan dan menegaskan dengan sekali lagi menulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya di penjara. Seakan-akan mau bilang, ini bukan karena Tuhan lupa sama kamu ya, bukan karena Tuhan sedang absen ya. Kamu ditaruh di bawah penjara itu tangan Tuhan yang taruh, dan Tuhan menyertai kamu dengan kasih setianya. Tapi di ayat 41 ini nggak ada. Narator tidak perlu menuliskan ini karena tangan Tuhan dan Tuhan menyertai. Nggak perlu, karena nanti kita akan melihat Yusuf sendiri yang sadar ini memang pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin enggak gitu. Lalu di ayat 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materai dari jarinya, mengenakannya pada jari Yusuf, dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Saudara, kita ingat ya, siapa itu ya yang diberikan cincin, diberikan jubah, diberikan kalung emas, dan dibikin pesta besar-besaran. Kita langsung teringat anak terhilang ya, yang dulunya makan di kandang babi, terus tiba-tiba dia diterima kembali di dalam rumah Bapa, diberikan segala kuasa dan fasilitasnya. Demikian juga Yusuf, bukan dari kandang babi, tapi dari bawah penjara paling bawah, langsung diberikan status dan fasilitas yang luar biasa, pangkat yang luar biasa tinggi. Nggak ada pangkat yang lebih tinggi kecuali Firaun sendiri. Berarti ini udah orang nomor 2, saudara, dikatakan. Tapi nggak cukup ya, dia bukan hanya diberikan status, fasilitas, tapi sekarang yang bagian berikutnya adalah diberikan identitas. Yaitu apa? Di ayat 44 selanjutnya ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneh, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sekali lagi di sini ya, diberikan apa? Diganti namanya. Yusuf sekarang mempunyai nama Mesir. Lalu diberikan apa? Diberikan istri orang Mesir. Jadi diberikan pernikahan dengan kaum bangsawan ya, kelas bangsawan, imam. Jadi lengkap sudah transformasi Yusuf dari seorang yang tidak punya apa-apa, seorang budak Ibrani masih muda, sekarang menjadi perdana menteri dan diberikan apa? Citizenship. Lalu diberikan juga pangkat menjadi bangsawan Mesir. Keluarganya juga sekarang juga menjadi keluarga Mesir. Jadi pembalikannya lengkap sudah transformasinya Yusuf gitu. Dan ini nanti akan menjadi bayang-bayang dari apa yang Tuhan akan lakukan bagi bangsa Israel. Yaitu kalau Tuhan mampu mengubah transformasi Yusuf dari penjara, dia dibebaskan dari belenggunya menjadi bebas. Dan sekarang nanti satu saat skala pribadi satu orang ini, transformasi satu Yusuf secara pribadi ini akan di-extend oleh Tuhan menjadi pembebasan bagi satu bangsa. Bangsa Israel akan dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan dikatakan Israel akan dibebaskan dengan membawa harta benda yang banyak. Apa yang Tuhan lakukan bagi Yusuf, dia akan lakukan juga bagi bangsa Israel. Kan kita udah melihat ya dari bagian-bagian sebelumnya, Yusuf itu menjadi apa? Menjadi gambaran kecil atau mikrokosm dari bangsa Israel. Dia dibawa ke Mesir, Israel juga dibawa ke Mesir. Dikatakan apa? Dia mengalami perbudakan, bangsa Israel juga mengalami perbudakan. Bangsa Israel Yusuf dibebaskan, bangsa Israel juga dibebaskan. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara ingat ya, di awal kita melihat bahwa Yusuf itu pertama kali dijual, dia berumur 17 tahun. Dan sekarang dia ketika berkuasa, dia berumur 30 tahun. Berarti apa? Dia mengalami 13 tahun di perbudakan Mesir ya. Tapi kita akan melihat 30 itu masih muda sekali loh. Kalau zaman sekarang saudara, Yusuf mungkin akan masuk di sampul depannya majalah ini ya, Wall Street Journal atau Forbes gitu. The most
promising leader, young leader, atau apa? He made his first million before 30. Nah ini kan yang seringkali kita lihat ya dari orang-orang sukses yang muda begitu. Di tengah gegap gembita transformasi tersebut, apa yang Yusuf lakukan kira-kira saudara? Yang Yusuf lakukan adalah di ayat-ayat selanjutnya, dia melakukan apa yang he did best. He did what he did best, yaitu apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Dia pergi mengelilingi seluruh tanah Mesir, mengumpulkan tanah itu menghasilkan hasil bertumpuk-tumpuk dan berkelimpahan di situ ya. Dan ini apa yang dilakukan saudara? Kalau Yusuf dari zero menjadi hero, kita melihat dengan jelas gitu ya. Yusuf menjadi tinggi, diberikan posisi yang tinggi, itu bukan karena dia ingin prestis pribadi. Dia bukan melakukan untuk financial success. Tapi untuk apa saudara? Untuk dia dipakai Tuhan menjadi berkat lebih besar lagi. Dia awalnya first house, dia menjadi berkat bagi satu keluarga, keluarganya Potifar. Kemudian dipakai setia lagi menjadi berkat bagi penjara. Dan sekarang waktunya tiba, dia dipakai menjadi berkat lebih besar lagi bagi seluruh tanah Mesir. Saudara, ini yang mungkin kita perlu doakan ya. Bahwa kita jangan puas kalau Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Tapi saudara boleh minta, kalau bisa bahkan harus minta begitu ya, supaya saudara diberikan kedudukan lebih tinggi, bukan supaya saudara dapat bonus lebih besar, gaji lebih tinggi, bukan hanya itu, tapi untuk apa saudara? Untuk ya posisi lebih tinggi, gaji lebih besar, itu supaya saudara bisa punya kemampuan lebih besar menjadi berkat lagi. Bukan semua dikeruk bagi keuntungan pribadi, tapi supaya semua yang lebih besar yang saudara terima di tangan saudara itu bisa disalurkan menjadi berkat lebih besar. Kalau dulu hanya pemimpin perusahaan, dia hanya bisa memberikan kesejahteraan bagi ribuan atau 1000 pegawainya begitu. Tapi kalau dia bisa menjadi seorang misalnya wali kota atau dia bisa menjadi seorang gubernur, wah maka dia bisa menjadi berkat lagi atau mengusahakan kesejahteraan bukan hanya bagi 1000 pegawainya, tapi dia bisa menjadi berkat bagi 1 juta orang atau bahkan lebih lagi. Maka kita harus mendoakan ya, ada orang-orang yang Tuhan pakai di dalam posisi yang tinggi supaya terus senantiasa mereka itu menjadi berkat lebih luas lagi. Wah, tapi kan bahaya Pak, kalau punya posisi tinggi. Nanti bisa tergiur fasilitas, nanti bisa lupa diri. Banyak tuh Pak yang dulunya waktu pegawai rendah hati, aktif melayani. Tapi sesudah punya jabatan tinggi, lupa diri, lupa Tuhan, lupa istri. Apakah Yusuf demikian saudara? Apalagi Yusuf sudah diganti namanya, sudah punya istri Mesir, anak imam pula, lalu juga kekayaan, dia bebas kemana-mana. Dan kita lihat ternyata tidak saudara. Yusuf berhasil menjaga integritas hidupnya ya, di tengah-tengah posisi paling tinggi. Dia menjaga integritas ketika dia paling rendah. Tapi ketika dia diberikan posisi paling tinggi, Yusuf pun juga berhasil menjaga integritasnya. Kenapa dia bisa ya tidak tergiur oleh prestasi di atas segala macam? Karena kita ingat, Tuhan sudah bentuk Yusuf selama 13 tahun sebelumnya. Selama 13 tahun di rumah Potifar, di penjara, itu menjadi tempaan bagi iman Yusuf. Dia harus menunggu 2 tahun dilupakan, itu sekali lagi menempa gitu ya. Iman Yusuf, karakter Yusuf, dia menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang mengampuni, orang yang menantikan waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan bisa membalikan situasi Yusuf hanya dalam 1 hari. Tapi Tuhan memakai 13 tahun untuk membentuk karakter Yusuf. Nah ini yang seringkali kita lupakan saudara. Kita seringkali di dalam doa-doa kita berdoa supaya Tuhan merubah situasi kita. Tuhan mengganti situasi kita. Oh saya tidak ada kerjaan. Tuhan berikan pekerjaan pada saya. Oh Tuhan, kolega-kolega kerja ini banyak konflik, biarlah Tuhan ganti dengan mereka. Kita lupa saudara, bahwa mungkin Tuhan memang memberi semuanya itu untuk mengganti atau membentuk karakter kita, untuk merubah kita menjadi orang yang lebih sabar, mengubah kita menjadi orang yang belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara ya,
ini kita udah pernah bahas juga begitu. Gampang buat Tuhan untuk mengubah situasi seperti membalikan jari begitu ya. Dalam satu hari dari paling rendah, Yusuf dari paling rendah menjadi paling tinggi. Itu nggak kepikir bagi kita saudara. Orang yang apa ya, misalnya kita bisa bilang cleaning service langsung jadi CEO. Wah itu kan sudah menggemparkan banget. Ini lebih menggemparkan saudara. Dari seorang tahanan langsung menjadi Perdana Menteri. Itu kan luar biasa ya. Lalu kita mungkin perlu lebih banyak berdoa untuk bukan hanya Tuhan sekedar mengganti situasi kita, tapi bagaimana Tuhan mengubah kita, mentransformasi kita. Kita mau belajar apa di dalam peristiwa-peristiwa ini, di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, yang sulit seperti ini. Saudara, dalam masa-masa pandemi kita kan sering berdoa ya, dan tentunya ini boleh dan harus kita doakan supaya situasi, misalnya situasi krisis oksigen, krisis rumah sakit, kita doakan ini menjadi lebih baik. Boleh saudara, enggak masalah saudara. Kita doakan si itu cepat sembuh, si itu dijaga oleh Tuhan, enggak masalah saudara. Tapi jangan sampai kita juga lupa mendoakan satu hal, yaitu apa yang Tuhan inginkan di dalam masa pandemi ini. Tuhan ingin kita belajar apa? Tuhan ingin kita peka terhadap apa gitu. Seringkali mungkin di dalam masa-masa seperti ini ada satu teman yang mengingatkan ya, kita itu mencari oksigen, kita mencari rumah sakit. Tapi di dalam pandemi apakah kita berdoa supaya orang-orang mencari Tuhan di dalam masa-masa seperti ini? Maka kita juga perlu mendoakan hal-hal tersebut begitu. Dan dicatat Yusuf tetap menjaga identitasnya clear. Saudara masih ingat nama Mesir Yusuf tadi siapa? Ada yang ingat nama Mesir Yusuf? Saya juga lupa. Tapi di sini ya dikatakan ayat 45 Zafnat Pa'aneh gitu. Siapa yang ingat saudara? Karena itu cuma muncul satu kali di sini. Tapi setelah itu enggak pernah lagi muncul. Nantinya pun Firaun ketika saudara-saudaranya datang, dia memanggil Yusuf juga dengan nama Yusuf gitu. Atau bahkan nanti di ayat yang ke-55, ketika semua pergi kepada Firaun, Firaun berkata, pergilah kepada Yusuf. Dia nggak bilang, pergilah kepada Zafnat Pa'aneh. Enggak. Jadi kita bisa melihat ya, walaupun Yusuf diganti namanya, tapi dia tidak pernah lagi dipanggil dengan nama Mesirnya. Walaupun dia menikah dengan istri orang Mesir, tapi nanti ketika dia punya 2 anak, dikatakan di sini, dikatakan punya 2 anak gitu ya. Lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak, ayat 50. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Allah telah membuat aku lupa sama sekali terhadap kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim. Katanya Allah membuat aku mendapat anak di dalam negeri kesengsaraanku. Dua-duanya ini adalah nama Ibrani saudara. Ini bukan nama Mesir. Berarti apa? Si Yusuf dengan jelas ingat identitasnya. Saya adalah orang Israel, saya adalah bangsa pilihan Tuhan. Yusuf memberi nama Manasye, lupa akan kesukaran. Tapi setiap kali dia panggil Manasye, dia nggak pernah lupa akan kesukarannya. Panggilannya lupa kan ya. Lupa setiap kali dia panggil Efraim, Manasye, lupa akan kesukaran gitu ya. Setiap kali dia panggil dia jadi ingat kan ya. Bagaimana bisa lupa ya kalau namanya aja juga lupa gitu. Efraim artinya fruitful. Dan betul pasal 41 ini ditutup dengan gambaran Yusuf menjalankan tanggung jawabnya. Dan betul 7 tahun kelimpahan itu dia bikin lumbung-lumbung yang begitu banyak sampai tidak terhitung lagi. Dan akhirnya ketika 7 tahun itu benar-benar selesai dan semua orang kelaparan datang kepada Yusuf. Dan Firaun bilang apa? Firaun bilang, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Berarti powernya itu biarlah Yusuf yang menjalani. Dan kita mendapati pasal 41 ini ditutup dengan Yusuf yang berkuasa atas seluruh Mesir. Dan dia digambarkan sebagai gambaran raja yang ideal ya. Berakal budi, bijaksana, dan membuat seluruh tanah Mesir itu makmur dan berlimpah panen. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian tengah saudara yang menjadi inti dari pasal 41 ini. Yaitu apa saudara?
fokusnya adalah di tengah-tengah ini diapit bagian besar ya. Mesir yang tidak berdaya dengan Yusuf yang berjaya. Egyptian Empire yang powerless dengan Joseph in power. Nah, ini di tengah-tengah ada apa? Di tengah-tengah ada interaksi antara Yusuf dan Firaun. Yang satu mewakili the greatest empire pada zaman itu. Yang satu mewakili ya powerless. Dia nggak punya apa-apa. Tapi justru kita lihat ya, masa depan empire ini dari Mesir yang begitu besar bukan di tangan Firaun, tapi di tangan Yusuf. Maka nggak peduli sehebat apapun militer, pengetahuan, semua orang-orang Bahali, tidak ada yang berdaya, saudara. Saya langsung ingat Samkok ya. Itu Liu Pei, kerajaan Shu ya. Dia punya jenderal perang yang hebat-hebat banget gitu. Dia punya Quan Kong, dia punya Zhou Yu, dia punya segala sesuatu gitu. Jenderal yang hebat-hebat, perangnya, kekuatannya. Dia punya pengikut-pengikut yang loyal, rakyatnya juga sangat loyal. Tapi dia selalu kalah. Dia nggak bisa menang lawan musuh-musuhnya. Kenapa? Dia nggak punya wisdom, saudara. Maka dia tahu dia perlu penasihat yang hebat. Dan dia mendapatkan itu di dalam diri Zhuge Liang ya, atau Kong Ming. Dan setelah nanti Zhuge Liang sama Kong Ming dan mereka bergabung begitu, baru kita melihat menjadi sangat-sangat kuat, menjadi powerful. Dan seluruh, bukan hanya kerajaan Shu, tapi tiga kerajaan itu sangat ditentukan oleh satu figur ini, si Kong Ming ini. Maka kita juga melihat di sini Yusuf itu yang tadinya orang marginal, yang nobodies di dalam kerajaan Mesir, tapi dia ini yang akan menentukan masa depan Mesir, saudara. Nah, ketika Yusuf dipanggil, apakah dia intimidated? Enggak, saudara. Dia berdiri dengan otoritas Allah gitu. Waktu dipanggil di ayat ke-15 ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf enggak lah, jangan memuji-muji kelebihan begitu. Saya hanya orang biasa. Enggak, saudara. Di hadapan Firaun ya, saudara, the most powerful man, dia dengan lugas dan tegas bisa berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia berani menegasi loh, saudara. Dia berani berkata no gitu. Dan bahkan dia bisa sedikit menghibur, menenangkan Firaun ya. Nanti Allah, kamu gak tenang ya, kamu gelisah jiwanya ya. Nanti Allah yang akan memberitahukan shalom kepada tuanku Firaun. Dan setelah Firaun kasih tahu mimpinya, nah sekarang spotlightnya ke Yusuf gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mengartikan dengan confident ya. Ayat 25. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Jadi dua mimpi itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Sekali lagi kita akan melihat berulang-ulang di dalam speech-nya Yusuf. Yusuf bukan menonjolkan dirinya. Yusuf itu berfokus kepada Tuhan, God-centered gitu ya. Dia sudah bilang bukan aku yang jago loh, Allah yang memberitahukan. Sekali lagi di sini, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan. Ketujuh ekor lembu, ketujuh bulir gandum itu 7 tahun. Yang pertama yang buruk, yang gemuk-gemuk itu 7 tahun kelimpahan. Yang kurus-kurus itu 7 tahun kelaparan. Inilah maksudnya, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan. Lalu ayat 29, Yusuf itu langsung bertindak seakan-akan dia itu nabi. Kenapa ini kalimat profetik, saudara ya? Dia bukan hanya menafsirkan mimpi, tapi sekarang dia juga menerjemahkan arti mimpi tersebut dengan kuasa seorang nabi. Seorang nabi biasanya muncul dengan berkata, "Thus saith the Lord." Lalu, "Behold, the days are coming." Bertobatlah, masanya akan datang. Nah, di sini Yusuf juga bertindak hal yang sama. "Behold, the 7 years are coming." 7 tahun itu akan datang. Mestinya selesai, saudara. Tugas Yusuf selesai. Dia sudah mengartikan mimpinya. Dia sudah menjelaskan apa yang Tuhan inginkan dari mimpi tersebut. Selesai. Mestinya dia, oke, saya boleh bebas sekarang? Saya boleh pulang? Enggak, saudara. Kita lihat justru Yusuf sepenuhnya in control ya. Ketika dia melihat Mesir
not in control, yang namanya Firaun juga not in control. Dia menerjemahkan mimpinya, dia memberitahu maksudnya, dan sekarang dia memberitahu tindakan-tindakan apa yang Firaun harus lakukan supaya Mesir bisa selamat. Loh, bukankah mestinya ya saudara, Yusuf itu yang pernah dizolimi oleh Mesir, Yusuf itu punya alasan menjadi pahit ya. Saudara coba bayangkan gini ya, kalau misalnya Yusuf itu hatinya penuh kepahitan ya, penuh kebencian terhadap Mesir yang sudah menindas dia ya, yang memperlakukan dia tidak adil, menjebloskan dia ke penjara karena fitnah, lalu juga dia berbuat baik kepada juru minum juru roti, tapi juga dilupakan, maka dia berkata, kerajaan seperti ini ya, empire seperti ini ya. Kalian tahu mimpi Allah, inilah pembalasan Tuhan karena kalian menindas orang-orang kecil macam saya. Kalian melupakan budi baik orang, rasakan kalian. Kalian pikir, mungkin dia menunjuk kepada Firaun dan orang-orang sekitarnya. Kalian pikir kalian empire yang besar dan hebat? Di hadapan Allah Yahweh kalian itu nothing. Dan sekarang bersenang-senanglah 7 tahun ini. Tapi setelah itu membusuklah kalian mati kelaparan. Tidak apa-apa, kalian mau gantung saya sekarang, kalian hanya akan mendapatkan waktu ekstra 7 tahun. Setelah itu kalian pun akan mendapatkan nasib yang sama seperti saya, mati kelaparan. Saudara, bisa saja ya Yusuf berkata demikian, kalau hatinya itu adalah hati yang dipenuhi oleh kebencian, dendam, kepahitan. Tapi bukan itu yang Yusuf lakukan atau katakan. Yusuf tidak berfokus kepada penderitaan masa lalunya, kepada kepahitan hati yang dialaminya. Dia fokus kepada apa saudara? Dia fokus kepada rencana Tuhan. Nah saudara, sekaligus di dalam seperti ini ya, saudara boleh introspeksi diri. Apakah tindakan-tindakan kita yang kita ambil pada zaman ini, hari ini, di dalam relasi kita, begitu ya, apa yang kita katakan kepada orang-orang yang pernah melukai kita, pernah menyakiti kita, apakah itu diikat oleh masa lalu kita ya? Jangan-jangan kita bukan berfokus kepada rencana Tuhan, tapi kita masih menjadi tawanan dari masa lalu kita, kepahitan hati kita. Maka kalau saudara hari ini boleh mendengar bagaimana Yusuf tidak berfokus kepada semua itu dan dipakai menjadi berkat, saudara juga punya kesempatan yang sama. Saudara juga boleh minta belas kasihan, kekuatan daripada Tuhan untuk Tuhan juga boleh memberikan kekuatan. Saudara tidak perlu lagi diikat oleh masa lalu, kepahitan dan dendam masa lalu saudara. Supaya saudara bisa leluasa dipakai menjadi berkat sebagaimana Tuhan memakai Yusuf. Maka Yusuf fokus kepada Tuhan dan rencananya, dan dia sekali lagi berkata, bukan aku melainkan Tuhan. Allah telah melakukan, memberitahukan hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Lalu apa saudara? Dia memberikan 3 usulan. Yang pertama, Firaun, kalau kamu tidak ingin seluruh Mesir celaka, maka kamu appoint 1 orang yang berakal budi, bijaksana, mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Angkat Perdana Menteri atau bahasa Inggrisnya vizier ya. Yang kedua, tempatkan penilik-penilik atas local overseer ya, penilik-penilik tempat lokal di setiap daerah yang akan memungut 1/5 dari hasil tanah. Itu yang ketiga. Berarti apa? Ada sistem pajak 1/5 gitu ya. Untuk apa? Sebagai cadangan nanti ketika masa-masa kekeringan. Supaya apa? Kenapa kamu mengusulkan 3 hal ini? Supaya negeri ini jangan binasa. Di ayat yang ke-36 ya. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan ini. Saudara, kalau kita lihat ini ya, ini perkataan yang luar biasa. Karena apa? Karena Yusuf itu sebenarnya punya 100 alasan supaya Mesir binasa. Bukan supaya Mesir selamat. Bukan supaya Mesir menjadi subur dan makmur. Enggak saudara. Yusuf punya 100 alasan untuk Mesir yang pernah menindas dia binasa. Tapi justru karena dia tidak membalas dendam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru karena itu, di ayat-ayat selanjutnya kita lihat ya, Yusuf diangkat ke tahta dan seluruh rakyat Mesir harus takluk tunduk kepada Yusuf. Dan kita lihat menarik ya, Yusuf yang pernah ditaklukkan oleh the empire, sekarang dia menaklukkan empire, bukan menaklukkan ya, diangkat menjadi
semua orang harus takluk kepada dia. Dengan apa saudara? Dengan militer yang lebih besar? Enggak. Kita melihat justru dengan apa? Dengan perhatian, dengan cinta kasih, dengan membawa shalom. Dan mereka dengan rela hati menundukkan diri kepada Yusuf. Dan ini yang saya ingin, kenapa saya tempatkan bagian tengah ini di akhir? Karena justru ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kisah Yusuf ini bukan sekedar from zero to hero. Tapi justru kisah Yusuf ini mempunyai satu makna yang lebih dalam. Ini hanya bayang-bayang semu terhadap sebuah kisah yang jauh lebih cemerlang. Di mana Raja alam semesta akan berhadapan dengan human empire yang diwakilkan oleh the Roman Empire. Dan sang anak Allah ini ya di hadapan Pilatus, di hadapan imam-imam kepala, Yesus terkesan tidak berkuasa. Yesus diikat, dia tidak berdaya. Padahal dia hanya dengan satu kalimat saja, dia nggak usah turun tangan, dia hanya bersiul mungkin ya. Dia memanggil berlaksa-laksa malaikat bisa langsung membela dia. Dan Tuhan Yesus punya 1000 alasan untuk melenyapkan kita. Tapi dia tidak melakukan saudara. Kenapa saudara? Karena dia tidak membinasakan kita. Dia tidak menaklukkan kita dengan brute force. Dia tidak menaklukkan kita dengan paksaan. Tapi dia menaklukkan hati manusia yang sebelumnya membenci, menghina, melawan dia dengan apa saudara? Justru bukan dengan memakai kuasa, justru dengan melepas kuasa. Justru dengan mengasihi. Dan kita lihat di dalam Filipi 2, apa yang dilakukan oleh Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Firaun bagi Yusuf, inilah yang dilakukan oleh Allah bagi Kristus. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan kita lihat di sini ya, segala lutut, bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi, di bawah bumi dan semuanya. Ini saudara yang kita bisa lihat di dalam kisah Yusuf dan kisah Yesus daripada Nazaret. Segala lidah mengaku dan tunduk bukan karena Yesus Kristus memakai kuasa menaklukkan kita, tapi justru dengan melepas kuasa, dengan mengasihi kita, sehingga kita dengan rela boleh menaklukkan diri kita. Ini yang sebenarnya menjadi gambaran yang sangat indah dari kisah Yusuf ya. Ini bukan sekedar motivasi supaya saudara, ayo seperti Yusuf, dia dari zero menjadi hero karena dia bertanggung jawab. Bukan sekedar itu saja saudara, tapi ini mau menggambarkan satu cerita atau dia menyorot kepada seorang tokoh yang jauh-jauh lebih besar. Dan tokoh itu ada bersama-sama dengan kita dan dia sudah mati bagi kita. Dan kita sekarang di dalam dia, kita bukan hanya memohon biarlah kami menjadi seperti Yusuf gitu ya. If Joseph can do it, so can you. Seperti buku-buku motivasi. Bukan saudara. Tapi adalah if Christ in us. Maka semua yang Kristus lakukan, dia lakukan bagi kita. Maka sekarang kita menaklukkan diri kita di dalam pemerintahan Kristus sebagai Raja kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami melihat di dalam seluruh kisah ini bukan Firaun, bahkan juga bukan Yusuf sebagai hero-nya ya saudara, ya Tuhan. Tuhan, kami melihat Engkaulah yang menjadi the true hero di dalam kisah ini. Justru bukan dengan memakai kuasa, tapi justru dengan rela melepaskan segala sesuatu. Kristus mengosongkan dirinya menjadi zero, supaya dengan demikian kami yang berdosa boleh diterima oleh Allah. Biarlah berita kabar sukacita ini menggugahkan hati kami ya Tuhan, yang dingin, yang keluh, untuk sekali lagi dicairkan oleh kehangatan cinta kasih di Golgota. Supaya kami ya Tuhan boleh mempunyai hati seperti Yusuf, seperti Kristus yang membawa shalom dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga nama-Mu yang boleh dimuliakan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan pakai pemberitaan firman pada sore hari ini. Dan Tuhan juga pakai minggu-minggu mendatang selalu
mengutamakan dan membesarkan nama Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.